Selamat siang. Materi pada hari ini adalah estimator base dan estimator minimax. Estimator base adalah estimator yang meminimumkan rata-rata risiko, di mana kita tahu fungsi risiko yang kita notasikan dengan R T theta itu adalah risiko yang digunakan apabila kita ingin mengestimasi theta dan prosedur yang digunakan adalah T. Risiko ini dirata-ratakan berdasarkan atau menggunakan fungsi kepekatan peluang prior. Fungsi kepekatan peluang prior di sini kita notasikan dengan P theta. Sedangkan prinsip pembandingan minimax adalah memilih estimator yang meminimumkan risiko maksimum. Jadi minimax kira-kira adalah singkatan dari minimum dari yang maksimum. Keseluruhan kelas estimator dapat dihasilkan dengan menggunakan fungsi kepekatan peluang prior yang berbeda. Sangat baik untuk memiliki kelas estimator dalam suatu permasalahan, meskipun jika ada beberapa alasan tertentu untuk memilih fungsi kepekatan prior yang sesuai, maka estimator yang berkenaan dengan fungsi kepekatan peluang prior akan diasumsikan terlebih dahulu sebagai yang terbaik untuk digunakan dalam permasalahan tersebut. Terdapat filosofi yang berbeda sehubungan dengan pemilihan kepekatan prior atau fungsi kepekatan peluang prior. Namun, kita tak akan memperhatikan bagaimana kita memilih fungsi kepekatan prior tersebut. Dalam berbagai kasus, parameter theta mungkin bertindak seperti pengubah acak. Artinya, theta sendiri juga merupakan variabel. Ya. Sehingga kita gunakan P theta, peluang kepekatan prior, itu untuk mencerminkan atau mendeskripsikan bahwa theta itu memiliki distribusi atau sebaran. Sebagai teladan, theta dapat merepresentasikan proporsi senjata dalam sebuah tumpukan yang berfungsi. Di lain pihak, P theta merepresentasikan derajat kepercayaan yang berhubungan dengan nilai theta yang datangnya dari informasi sampling sebelumnya, atau dengan cara lainnya. Dalam sembarang peristiwa, estimator yang potensial bermanfaat dapat dikembangkan melalui cara ini. Kita definisikan bahwa kepekatan bersyarat theta bila mana observasi contoh X1, X2 sampai Xn disebut dengan fungsi kepekatan posterior dan dinotasikan dengan F subskripnya theta garis tegak X dalam kurung theta. Artinya kalau data itu diketahui terlebih dahulu, kan posterior. Jadi posterior ya, datanya harus diketahui terlebih dahulu. Ini merupakan rasio dari fungsi kepekatan peluang dikalikan fungsi kepekatan peluang prior dibagi dengan seluruh integral atau untuk fungsi kepekatan peluang yang kontinu itu integral dari fungsi kepekatan peluang kali priornya, ya, d theta. Itu fungsi kepekatan posterior. Post itu belakang, artinya datanya terlebih dahulu diketahui. Estimator base adalah estimator yang meminimumkan rata-rata risiko untuk keseluruhan theta. Dalam artian di sini kita gunakan notasi nilai harapan dari semua risiko R theta T atau RT theta. Yang tentunya di sini sebagai subskripnya adalah theta. Jadi untuk memperhatikan semua kemungkinan theta. Namun demikian, kita tahu bahwa nilai harapan dari RT theta itu kalau distribusi yang kita gunakan adalah theta, ya, theta punya distribusi sama dengan nilai harapan dari nilai harapan
X kalau theta diketahui, ya, dari fungsi loss atau fungsi kerugian. Bagaimana kita telah bahas sebelumnya, ya. Dan estimator T yang meminimumkan nilai ini, yang meminimumkan nilai ini untuk setiap X, untuk setiap data, ya, juga meminimumkan rata-rata pada data tersebut, pada perubahan X tersebut, ya. Dengan demikian, estimator base diperoleh dengan cara meminimumkan rata-rata kerugian dengan memperhatikan sebaran posteriornya. Jadi kita lihat yang terakhir itu, ya, nilai harapan dari distribusi posterior, theta kalau X diketahui. Ada beberapa teorema yang perlu kita gunakan yang berkaitan dengan estimator base. Yang pertama, jika kita punya sampel acak berukuran N, kita notasikan dengan X1 sampai Xn, yang melambangkan suatu contoh acak dari suatu distribusi dengan fungsi kepekatan peluang Fx theta, maka estimator base adalah estimator yang meminimumkan rata-rata kerugian dengan memperhatikan sebaran posterior, theta kalau X diketahui. Jadi, nilai harapan dari loss kalau distribusi yang digunakan adalah distribusi posteriornya. Teorema yang kedua, estimator base yang kita notasikan dengan T di sini untuk mengestimasi fungsi dari theta, tau theta, dengan menggunakan fungsi kerugian Galat kuadrat. Kerugian Galat kuadrat di sini adalah LT theta-nya adalah T dikurangi tau theta dalam kurung kuadrat. Adalah rata-rata bersyarat bagi tau theta berdasarkan sebaran posteriornya. Jadi, nilai harapan dari tau theta dengan memperhatikan atau distribusi yang digunakan adalah distribusi posterior. Kalau fungsinya atau pembacanya kontinu, maka ini adalah integral dari tau theta yang dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang posterior. Ya, oke. Teorema yang ketiga atau teorema berikutnya, sedangkan estimator base bagi theta, ya, bagi theta, dengan menggunakan fungsi kerugian harga mutlak atau absolute error loss yang kita notasikan dengan LT theta itu adalah harga mutlak dari selisih antara T dan theta, adalah median dari sebaran posterior tersebut. Median dari sebaran posteriornya. Dan teorema yang keempat, jika T bintang adalah estimator base, tapi ada catatannya, risikonya konstan. Jadi, risiko dari T bintang untuk mengestimasi theta itu C, konstan. Maka T bintang sekaligus juga sebagai estimator yang minimax. Oke, jadi selain base, dia minimax. Kita ambil teladan berikut. Andaikan contoh acak tersebut dari distribusi Poisson yang parameternya theta. Kita ingin mendapatkan estimator base untuk theta tersebut, untuk parameter Poisson tersebut. Ya. Dengan asumsi bahwa fungsi kerugiannya menggunakan Galat kuadrat. Galat kuadrat, ya. Oke. Ingat kalau Galat kuadrat, penduga base-nya adalah nilai harapan dari perubahan acak X yang atau theta apabila X diketahui dengan menggunakan fungsi kepekatan posterior. Kita pilih fungsi kepekatan priornya misalnya fungsi kepekatan priornya adalah gamma dengan parameter beta dan kappa.
Ingat ya, beta dan kappa. Sehingga fungsi kepekatan prior theta, jadi pembacanya theta bukan X ya. Dengan parameter beta dan kappa itu sama dengan 1 dibagi, ingat, fungsi kepekatan gamma yang biasanya X, X-nya kita ganti dengan theta. Beta pangkat kappa, gamma kappa, harusnya X, theta pangkat kappa min 1, E pangkat min X ya, X-nya diganti, theta per beta. Itu fungsi kepekatan peluang prior dari gamma, beta, kappa. Dengan demikian, fungsi kepekatan sebaran posteriornya, itu berdasarkan rumus di awal tadi, kita kalikan bahwa kalau setiap X berdistribusi Poisson theta, ya, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah E pangkat min N theta kali theta pangkat jumlah XI dibagi hasil kali dari XI faktorial. Itu peluang kepekatan, fungsi kepekatan peluang bersama dari Poisson. Dikalikan fungsi kepekatan peluang priornya, ya, theta pangkat kappa min 1 kali E pangkat min theta per beta dibagi beta kappa kali gamma kappa. Oke, beta pangkat kappa kali gamma kappa ya. Sedangkan yang di bawahnya adalah integral yang di atas tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa fungsi kepekatan posteriornya ini, karena yang di bawahnya itu ya bisa dimodifikasi, bisa diseranakan menjadi 1, sehingga kita lihat fungsi kepekatan sebaran posterior ini adalah gamma ya, dengan parameter yang pertama n plus 1 per beta 1 per n plus 1 per beta ya. Yang kedua jumlah XI plus kappa. Jadi kalau kalian modifikasi, tetanya digabung, tetanya menjadi theta pangkat jumlah XI plus kappa min 1, itu menjadi parameter yang kedua. Dan pangkat dari E itu bukan hanya theta per beta, tapi diganti ya menjadi parameter yang per beta, bukan betanya menjadi n plus 1 per beta dalam kurung pangkat min 1 ya. Nah, dengan demikian estimator base-nya ya, dapat dicari dengan menggunakan, karena fungsi kerugiannya adalah kuadrat, adalah nilai harapan posterior. Nilai harapan posterior bahwa kalau gamma itu adalah, kan gitu ya, kalau gamma itu adalah, harus tahu dulu, ingat bahwa kalau X berdistribusi gamma, ya, maka nilai harapan X adalah misalnya gamma beta kappa, ya beta kali kappa. Nah, di sini sama saja, beta kali kappa. Jumlah XI plus kappa dibagi N plus 1 per beta. Nah, itulah T base. Jadi, estimator base-nya. Nilai harapan dari theta kalau X-nya diketahui. Theta apabila X-nya diketahui berdistribusi gamma ya, dengan parameternya 1 per N plus 1 per beta dan jumlah XI plus kappa. Hingga hasil kalinya saja adalah estimator base. Estimator yang digunakan untuk memprediksi parameter Poisson tadi, theta tadi. Apabila theta sendiri berdistribusi gamma, beta, kappa. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk beta yang besar dan kappa yang kecil, kalau kita pilih betanya besar, kappanya kecil, maka penduga base ini mendekati jumlah XI plus
jumlah XI dibagi N atau rata-rata. Yang juga X rata-rata itu, jumlah XI per N itu adalah estimator maksimum likelihood untuk parameter Poisson theta ini. Oke? Oke. Nah, sedangkan risiko apabila T-base ini kita pakai, bisa dicari, yaitu nilai harapan dari T dikurang theta kuadrat. Nilai harapan T dikurang theta kuadrat. Ingat ya, distribusinya adalah gamma, ya. Ini yang disebut dengan mean square error. Mean square error, ya. Itu sama dengan varian T ditambah bias kuadrat. Tentu estimator ini bias, ya. Nah, biasanya berapa? Biasanya ini, ya. Kalau ini kita tahu, ya, nilai harapan T, ya, T-nya apa? Nah, T-nya tadi, ya. Nilai harapan XI, ya, nilai harapan XI di sini. Ini kan diganti nih. Nilai harapan XI, ya, adalah kalau XI-nya theta, nilai harapan jumlah XI adalah N theta, ya, N theta. Jadi nilai harapan ini N theta, ya, ditambah kappa per N plus 1 per beta. Ya. Dikurang theta. Ini kan nilai harapan T-nya, ya. Dikurang theta, kuadratin. Sedangkan varian X-nya, berapa varian X-nya? Nah, varian X, varian theta, varian X. Nah, ini kalau dijumlahkan, ya, ini menjadi kuadratik, ya. Ini kuadratik. Ini N theta kalian modifikasi dengan menjumlahkan varian X di sini. Varian X-nya theta karena adalah distribusi Poisson, ya. Distribusi Poisson itu nilai harapan X dan variannya sama, ya, theta. Jadi ini N theta dibagi N plus 1 per beta kuadrat, sama-sama beta kuadrat, ini dimodifikasi menjadi N theta ditambah kappa dikurang ini, ya. Ini kuadratik, ya. Jadi ini kappa dikurang theta per beta kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini fungsi risikonya ini, ya. Tidak ada nilai beta dan kappa yang membuat fungsi risiko ini bisa konstan untuk semua kemungkinan theta, ya. Demikian juga untuk estimator minimaxnya. Agar estimator base ini juga merupakan estimator minimax, maka risikonya harus konstan. Kita nggak bisa mendapatkan beta dan kappa, kombinasi beta dan kappa sedemikian rupa sehingga nilai ini konstan, ya. Jadi di sini keterangannya demikian juga untuk estimator minimax. Jikalau ada, tak dapat dihasilkan dari turunan ini, ya, nggak bisa. Ya. Namun demikian, mungkin fungsi kepekatan peluang prior yang lain, ya, yang bukan gamma, ya, dapat menghasilkan estimator yang minimax. Jadi ini tergantung pemilihan fungsi kepekatan priornya, ya. Oke. Teladan berikutnya yang kedua. Misalkan satu contoh acak berukuran N ini, kalau tadi Poisson, ya, sekarang Bernoulli. Kita tahu Bernoulli. Jadi kalau di sini ini fungsi kepekatan peluang biasa, ya. Peubah ajaknya X, ya, ya. Theta pangkat X, 1 min theta pangkat 1 min X, biasa, ya, X-nya 0, 1. Dan ternyata theta ini punya distribusi. Theta memiliki distribusi seragam 01. Ini fungsi kepekatan peluang prior, ya. Fungsi distribusi priornya seragam 01. Kita tahu fungsi kepekatan peluangnya 1 untuk theta di antara 0, 1.
Jadi misalkan dalam permasalahan ini digunakan fungsi kerugian skala tertimbang. Skala tertimbang. Ini ada selain T min theta kuadrat, itu dibagi dengan theta kali 1 min theta. Yang memberikan bobot lebih nilai theta dekat ke 0 atau 1. Dekat ke 0 atau 1. Ya. Kalau ke 0 atau 1, bobotnya lebih. Ya. Tidaklah sulit untuk menunjukkan bahwa fungsi yang memaksimumkan nilai kerugian ini, nilai harapan kerugian ini adalah nah ini ya, T min theta kuadrat dibagi ini, nilai harapan kerugian. Kerugiannya tadi apa? N contoh acak dari Bernoulli. Nah, ya. Ini sama dengan nilai harapannya. Nilai harapannya ya. Oh, sorry. Nilai T bintangnya. Tidaklah sulit untuk menunjukkan bahwa fungsi yang memaksimumkan nilai ini adalah ya. Oke. Dan bagaimana distribusi posteriornya? Distribusi posteriornya adalah kita lihat. Kalau ini kita kalikan, ya, kita kalikan dengan seragam 01, seragam 01 ya. Sama seragam 01 1 ya. Ya, oke. Nah, ini seragam 01 ringnya di antara 01. Seragam 01 ringnya di antara 01. Jadi distribusi dari posteriornya ini kalau 1 fungsi kekuatan peluangnya ya. Kalau N ya ini jumlah XI. 1 min theta N jumlah XI. N dikurang jumlah XI ya. Nah, oleh karenanya distribusinya bisa dicari ya. Integral ini dibagi sekali, ini diganti dulu ya, ini jumlah XI, ini N min sigma XI ya. Dibagi integral dari theta pangkat jumlah XI kali 1 min theta pangkat N min jumlah XI. Itu adalah distribusi beta. Ya. Distribusi beta. Coba lihat nanti di daftar sembaran yang saya kirim itu ada nama-nama distribusi, fungsi kepekatan peluangnya kalian lihat, pelajari reparameterisasinya. Ini kalau ini A, ini B ya. Ini A-nya, B-nya ya. Oke. Jadi misalnya gini, ini saya tuliskan di sini X berdistribusi beta alfa beta. Fungsi kepekatan peluangnya ini ya. Jadi kalau di sini jumlah XI berarti jumlah XI berarti yang alfanya adalah jumlah XI plus 1 ya. Kalau di sini N dikurang XI berarti betanya N dikurang jumlah XI plus 1 ya. Nah, itu distribusinya. Kalau beta dengan parameter alfa beta, kalau perubahan acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa beta, maka nilai harapan X itu alfa ditambah alfa dibagi alfa plus beta ya. Variannya ini alfa kali beta dibagi alfa plus 1 plus alfa plus beta plus 1 kali alfa plus beta kuadrat. Jadi bisa dipahami nanti ya, ini sebagai alat bantu. Nah, sehingga nilai harapan ini ya bisa dicari. Bisa cari. Kalau nilai harapan theta saja, kalau nilai harapan theta. Jadi ingat ya di sini theta yang punya distribusi diganti theta ini ya. Theta distribusi. Ini jadi theta, ini jadi 1 min theta ya. Ini jadi theta, ini jadi 1 min theta. Kalau diintegralkan dari 0 sampai 1, ini 1. Nah, kalau nilai harapannya 1/1 min theta, dia 1 min tetanya, komponen 1 min tetanya berkurang 1. Ya, berkurang 1 ya. Maka tinggal N min X, N min jumlah XI ya, gitu ya. Nah, ini bisa dicari dengan alat bantu informasi distribusi beta yang saya beri background kuning ini. Demikian juga nilai harapan bukan hanya 1 min theta pangkat min 1, tapi theta pangkat min 1 kali 1 min theta pangkat min 1 bisa dicari dengan cara yang sama. Nah, oleh karenanya, T bintang di sini tadi, yang merupakan rasio dari dua nilai harapan ini bisa dicari. Sehingga kalau kita cari itu sama dengan jumlah XI per N, sama dengan X rata-rata. Nah,
Dengan demikian, estimator base-nya kita ganti. Kalau di sini nilainya, di sini kita ganti perubahan ajaknya, yaitu X bar. Bar ya. Jadi, itu. Nah, lebih jauh lagi, risiko ini kalau kita balikkan ke permasalahan awal, jadi ini kita ganti dengan X bar, maka nilai risikonya seper N. Nilai risikonya seper N. Tidak tergantung theta di sini. Ya, tidak tergantung theta. Ya. Yang konstan untuk keseluruhan theta. Oke? Jadi, dengan risiko konstan, maka T bintang yang sama dengan X bar ini, selain dia estimator base, selain penduga base atau estimator base, dalam teladan ini, T bintang yang sama dengan X bar ini juga estimator minimax. Oke ya, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah yang terakhir, teladan yang ketiga. Teladan ketiga, contoh acak dari distribusi eksponensial. Parameternya seperti theta. Kita tahu kalau seperti itu, ya, ini distribusinya, ya, fungsi kepekatan peluangnya. Dari X itu, ada X theta adalah theta kali E pangkat min theta X untuk semua X positif. Misalkan fungsi kepekatan priornya juga eksponensial, tapi seper beta. Ya, seper beta. Maka fungsi kepekatan posteriornya bisa dicari, kalikan ya. Ini theta pangkat n ya, jangan lupa ini 1. Kalau banyak theta pangkat n, e pangkat min theta jumlah xi, oke? Dikalikan kalau di sini seper beta, diganti beta e pangkat min beta theta. X-nya theta. Ya, X-nya theta. Parameternya beta. Karena seper beta ini parameter dari distribusi theta. Oke? Nah, di sini ini fungsi yang tak tergantung theta. Fungsi yang tidak tergantung theta. Ya. Integralnya semua. Integralnya semua ya. Integralnya semua. Kayak seperti di atas, di depan, sorry. Dan hanya merupakan konstanta yang membuat integral dari fungsi kepekatan peluang tersebut sama dengan 1. Sudah jelas dalam kasus ini, kita lihat distribusi ini, bentuknya, dari bentuknya saja terlihat bahwa di sini distribusi apa? Ini pembacanya ini ya. Kalau X diketahui, makanya dibilang posterior. Post itu belakangan. Artinya datanya diketahui terlebih dahulu. Ya. Dari distribusi theta ini gamma. Gamma dengan parameter, ya, parameter pertama itu adalah pangkat dari E. Pangkat dari E adalah jumlah xi ditambah beta. Ini. Tapi sepernya ya, karena di sini sebagai pengali. Biasanya kan kalau gamma ini theta dibagi ya, karena ini pengalinya di sepernya. Yang kedua, parameternya dari sini n plus 1 ya. Kan gamma itu 2 parameter ya. Nah, ini parameter pertama, parameter kedua ya kan. Untuk fungsi kerugian Galat kuadrat, maka tahu hasil kalinya kan. Kalau secara umum Y berdistribusi gamma alfa beta gitu, maka nilai harapannya adalah hasil kali alfa kali beta, hasil kali n plus 1 kali seper jumlah xi plus beta. Oke? Oke. Nah, itu sedangkan estimator base bagi seper theta ini ya, dengan fungsi kerugian Galat kuadrat, itu bisa dicari juga adalah nilai harapan dari seper theta. Kalau distribusinya ini, ya, ya, nih. Jadi kalikan saja ini seper theta di sini, ya, seper theta di sini diintegralkan. Ya. Oke, nah, ini kan pangkatnya jadi berkurang 1 nih, pangkatnya jadi berkurang 1, jadi tadinya harusnya n plus 1 jadi n, tapi sepernya ya. Nah, jadi estimator dari penduga seper theta ini adalah ini. Ya. Estimator bagi penduga theta, estimator base-nya adalah ini. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak menemui kesulitan dalam mempelajari ulang rekaman ini. Ya. Semoga sukses. Selamat siang.